Belajar Al-Quran harus penuh semangat supaya di akhirat nanti kita mendapat syafaat. Alfamart, jangan lupa membeli coklat. Menghafal Al-Quran insya Allah membuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Aduh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawl. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya sesungguhnya allazina orang-orang yang amanu beriman, amilu mengerjakan amal, yang beramal berdasarkan ilmu, ussolihati kebajikan, kanat adalah lahum jannah bagi mereka adalah surga, firdaus surga firdaus, nuzula tempat tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok yang dibimbing oleh Bang Ustadz Tova menyampaikan surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu memperoleh surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Dalam ayat tersebut ada persyaratan untuk masuk surga Firdaus, yaitu beriman dan beramal soleh. Tidak beriman kalau tidak beramal soleh. Tidak disebut beramal soleh kalau tidak beriman. Iman amanah, percaya, amina aman. Sesuatu dipercaya karena ada yang dipercayai. Orang beriman tidak sudah pasti beramal soleh. Amal soleh bernilai karena ada imannya. Maka beramal itu berdasarkan ilmu. Soleh itu ada nilai manfaatnya. Tidak sempurna keimanan seseorang jika tidak beramal soleh. Amal soleh itu sesuai dengan hukum-hukum Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Terjemahannya, Qul, katakan, innama sesungguhnya, ana saya atau aku, basyarun
Basharun itu manusia, mislu seperti kalian, yuha dia telah diwahyukan, ilah kepada ya aku atau saya, annama sesungguhnya, ilahu Tuhan, kalian, ilahun Tuhan, wahidun yang satu. Maka man siapa, karena adalah yarju ia mengharapkan liqa'a pertemuan Robbi Tuhan nya, maka yaitu lamul amri yaitu hendaklah, maka hendaklah ya'mal berbuat, beramal, amalan yaitu perbuatan, solihan yaitu kebajikan, dan jangan yusrik mereka mempersekutukan dengan ibadah Robbi Tuhan nya dia ahada satu pun. Jadi tanwin ketemu ikhfa, mangka itu ikhfa, nun mati ketemu kaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Alhamdulillah, hari ini kita mau mencoba, tadi sudah kelompok lain, kita kedapatan surat ayat ke-110 ya, terakhir dari surat Al-Kahfi. Kita baca ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi ayat ini diawali dengan pernyataan Rasulullah, seperti klarifikasi Rasulullah tentang dirinya, ya, bahwa dia adalah seorang basyar. Aku seorang basyar, kata Rasulullah. Kenapa? Kalau kita lihat arti basyar itu kalau secara lugoh ya, artinya basyarah itu kulit yang nampak. Jadi di sini kita bisa mengartikan bahwa kata basyar ini dilihat dari sisi manusia, dilihat dari lahiriahnya, secara biologis ya. Jadi Rasulullah sama dengan manusia yang ada di muka bumi semua ini, dia punya keterbatasan secara fisik ya, juga secara psikis, bisa marah, kita sama ya, dia bisa sakit, bisa merasakan lapar gitu ya, dan juga bisa lupa. Rasulullah bilang, aku adalah manusia biasa, sebagaimana kamu lupa, aku juga suka lupa juga gitu. Coba lupanya Rasulullah itu, misalkan dia lupa rakaat keberapa nih, sholat gitu ya, itu menjadi jalan solusi buat kita ya kan. Kalau kita lupa, jadi caranya gimana? Nah itu Rasulullah jadi menjadi solusi syar'inya gitu ya, apa syariat ya, jadi lupanya. Tapi kalau untuk wahyu, Rasulullah tidak pernah lupa karena dijamin oleh Allah. Rasulullah tidak pernah lupa. Suratnya itu di jaminannya gitu ya, sanuqri'uka fala tansa, surat 87 ayat 6. Jadi kalau untuk urusan wahyu, Rasulullah tidak pernah lupa karena dijaga Allah 100% wahyu itu. Nah, kenapa Rasulullah
berkata begitu gitu ya, mengklarifikasikan bahwa dirinya adalah seorang bashar. Karena pada zaman waktu itu, zaman jahiliyah atau kaum musyrik di Mekah itu, mereka tuh pola pikirnya yang namanya nabi itu harus seperti malaikat. Gitu ya, satu, harus seperti malaikat, surat 25-20. Yang kedua, yang namanya nabi itu harus kaya raya, surat 43-31. Dan yang ketiga, pengikutnya harus dari golongan-golongan yang elit gitu ya, di 11-27. Jadi kalau kita buka itu Al-Quran ayat-ayat itu, disitulah kita bisa memahami bahwa manusia itu menolak kebenaran, kadang bukan dari apa yang disampaikannya, tapi diserang dulu. Kalau mereka mau menolak kebenaran, diserang siapa pembawa penyampainya gitu. Penyampainya yang diserang. Seperti Nabi ya. Kenapa bukan malaikat gitu di surat 25-20 itu? Kalau kita ini kan manusia, kalau seandainya yang memimpin malaikat, ya nggak bisa dong kita ngikutin malaikat, ya kan? Malaikat nggak tidur, malaikat nggak makan, malaikat selalu bertasbih, nggak ada kerjaan lain selain mengabdi beribadah gitu ya. Nah, kan manusia kan beda gitu. Jadi makanya kenapa harus manusia yang menjadi rasul? Ya karena biar bisa diikuti. Ini nggak ada alasan kita nggak bisa ngikutin nabi gitu. Kadang kita suka salah juga. Dia kan nabi, gue bukan gitu, nggak bisa ngikut gitu dong. Gitu. Padahal Rasulullah udah bilang saya ini manusia biasa yang bisa diikuti sebagai uswatun hasanah gitu kan, karena dia membawa wahyu. Bedanya cuma dia diberikan wahyu. Nah kita juga kan pasti diberi wahyu juga, cuma melalui Nabi Muhammad, melalui guru-guru kita gitu. Jadi sama sebenarnya, cuma bedanya kalau Rasulullah langsung dari Allah gitu. Nah sampai Rasulullah itu laukana ba'di Nabi lakana Umar ibnu Khattab. Jadi kata Rasulullah, seandainya ada Nabi lagi setelah aku, ini hadis Tirmizi ya, kata Rasulullah, itulah Umar bin Khattab orangnya. Berarti kan siapapun bisa gitu, siapapun bisa menjadi punya potensi untuk bisa mengikuti perilaku Rasulullah gitu ya. Jadi kata-kata kita yang bilang saya kan bukan nabi gitu, jangan lagi gitu, karena insya Allah kalau ada yang kita mau berjuang, karena memang nanti bertemu sama Allah itu harus berjuang sungguh-sungguh. Ya ayuhan nas innaka karihun ila rabbika kadhan famulaqih gitu. Nah dasar itulah tadi ya. Jadi sebetulnya kalau mau kita lihat tadi arti yang tadi tuh 25-20, 43-31, 11-27, itulah tiga potensi yang menyebabkan manusia tidak mau menerima kebenaran. Itu sama kita juga kayak gitu. Bukan hanya orang-orang yang di zaman jahiliyah. Sekarang aja misalnya kita di orang menyampaikan dia juga kayak gitu kan, kayak gitu kan. Ya ampun, bukan lulusan Madinah, cuma sekolahnya di situ, ngapain sih dia nyampein kebenaran gitu? Ngapain sih nyampein seolah-olah kayak merasa dia bukan ya itu tadi ya. Terus juga status sosialnya, misalnya dia hanya sebagai seorang pengemis, ketika ngomong kebenaran kita nggak mau denger gitu. Jadi sebetulnya kebenaran itu dari siapapun datangnya, kebenaran tuh nggak pernah cacat gitu. Kebenaran itu tidak pernah tidak pernah batal hanya karena orang yang mengatakannya itu misalnya dia pernah punya salah, itu nggak akan pernah batal. Sekali dibilang misalnya dia pernah korupsi, suatu ketika dia rapat dia ngomong misalnya, jadilah kita orang yang jujur, itu kebenaran bukan? Kebenaran kan? Itu tidak akan pernah berubah, walaupun yang mengatakan itu pernah korupsi, pernah orang yang atau korupsi gitu ya. Karena unzur makola wala tanzur mankola gitu, ada hadis seperti itu. Kalau misalkan kejujuran itu kebenaran itu bisa berubah, misalkan kadang kita sih yang merubahnya, misalnya nih ya, dia jujur, kemudian dia berada di komunitas yang korupsi misalnya, ya kan, tiba-tiba dia satu orang sendirian jujur, akhirnya ditendang dari kelompoknya, diberhentiin, di PHK sebagainya karena nggak bisa kerja sama gitu. Nah kita sebagai orang beriman kadang-kadang ngomongnya juga salah juga. Tuh makanya sih kalau jujur begitu tuh, jadinya ditendang gitu ya. Kalau jujur pasti begitu. Nah seolah-olah kebenaran itu hasilnya akan menjadi suatu keburukan, menjadi suatu jelek gitu loh, sehingga orang tidak mau melakukan kejujuran itu gitu. Tapi bagi kita orang beriman, ketika misalnya
membacanya benar, ketika dia dikeluarkan dari satu komunitas yang korupsi, misalnya dia membacanya, oh berarti alhamdulillah saya diselamatkan dari kelompok yang mungkin suatu saat saya bisa kebawa gitu. Lebih enak nggak begitu? Artinya kan juga kebenaran tuh jadi ya kita nggak tahu ujungnya senangnya kapan, tapi yang jelas Allah janji orang yang jujur pasti insya Allah akan dibela Allah, kan gitu. Jadi itu satu. Dan yang kedua juga kenapa Rasulullah mengklarifikasi bahwa dia adalah bashar, jadi jangan sampai ada orang yang kagum secara brutal gitu, ya kan, sama sebagaimana Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, anak Tuhan, terus Uzair juga dibilang orang Yahudi dibilang anak Tuhan. Itu karena apa? Karena mereka mengagumi secara berlebihan. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi kepada diri Nabi Muhammad, sehingga setelah dia mengklarifikasi bahwa dirinya adalah seorang bashar, kemudian dilanjutkan dengan annama ilahukum ilahu wahid. Langsung Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Jadi jangan pernah di situ nanti di akhirnya ada jadi Tuhan yang satu. Jadi jangan pernah mengkultuskan seseorang pembawa beritanya gitu. Kadang-kadang orang karena dia ngefans sama si ulama yang ini nih, ya kan? Sebelum ulama itu memberikan statement, dia nggak bakalan ngikutin ulama-ulama yang lain misalnya gitu. Karena dia ngefansnya sama yang itu gitu. Misalnya masalah rokok, di ulama yang satu bilang haram, ulama yang ini bilang mubah lah, apalah gitu kan. Sementara kita sebagai orang yang diberikan akal sehat kan pasti bisa membaca sendiri bahwa yang namanya rokok itu kan gak ada manfaatnya, lebih banyak mudorotnya gitu. Seharusnya kita bisa ngikutin yang berpendapat haram, tapi karena dia sangat mengkultuskan si ulama yang B misalnya, dia bilang boleh, jadi dia ngikutin tuh, si itu juga masih bilang boleh gitu. Padahal itu bisa kita lebih mencari mana yang lebih benar, yang benar ya. Kalau kayaknya kalau rokok emang gak ada benar. Ya itu terus pamankan ya yarjulika arabihi. Nah di sini setelah Rasulullah mengingatkan kita jangan musyrik, barulah Rasulullah memberikan peringatan juga barang siapa yang mau bertemu dengan Allah. Jadi kenapa jangan musyrik dulu? Karena memang salah satu penghalang untuk kita bertemu dengan Allah itu adalah syirik. Syirik itu satu dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah gitu ya. Jadi kalau mau syirik, mau kayak apapun gak akan pernah bertemu dengan Allah gitu. Nah, apa persyaratan untuk kita bisa bertemu dengan Allah? Yaitu beramal amal soleh. Dan tadi sudah dijelaskan sama kelompok 1 atau 2? 1 ya? 2. Oh 2 ya. Pokoknya tidak ada iman, gugurlah amal. Tidak ada iman, gugurlah amal. Dan iman tanpa amal itu tidak terbuktikan, gitu ya, tidak terbuktikan. Jadi harus ada amal soleh, iman itu harus bergabung terus, tidak pernah bisa dipisahkan. La yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Pernah syirik kepada Allah. Ya, jadi itu pesannya. Insya Allah dari ayat ini kita bisa belajar bahwa oh ya ternyata saya bisa insya Allah kayak Nabi Muhammad. Istilahnya secara perilaku ya. Kalau cuma mendapat mukjizat mungkin enggak wahyu langsung dari Allah gitu, tapi itu kita sudah belajar ini langsung juga sebenarnya kan, Al-Quran dari Allah, kita bisa langsung membaca insya Allah segala ayat-ayat yang dalam Al-Quran itu menjadi petunjuk buat kita yang akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semua bertemu Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Itu saja dari kami, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.